Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kenalin dulu, nama saya Dinda Dewi Trisastra dengan NPM 24130200077. Di sini saya ada tugas dengan matkul struktur data dengan dosen yang diampuni dengan Pak Erwin. Tugas saya yaitu dengan judul program sistem antrian kasir minimarket. Program ini yaitu menggunakan struktur data queue dengan konsep first in first out. Di sini saya akan menjelaskan dulu. Di sini yang pertama itu ada fungsi library. Yang pertama itu pada bagian paling atas terdapat 3 library, yaitu include IOStream, include queue, dan include string. Library IOStream digunakan untuk input dan output seperti in and cut. Library queue digunakan untuk mengimplementasikan struktur data antrian atau queue. Sedangkan library string digunakan agar kita bisa menyimpan nama dan barang dalam bentuk teks. Terus yang kedua itu ada struk pelanggan. Dan di situ kan atributnya itu ada nama, barang, dan jumlah. Dan untuk membuat struktur bernama pelanggan, yaitu kan ada atribut yang 3 tadi. Terus struk ini itu digunakan agar setiap pelanggan bisa disimpan lengkap dalam satu paket data. Terus deklarasi queue itu antrian dengan tipe queue, artinya antrian ini berisi data pelanggan dan akan bekerja dengan prinsip first in first out. Jadi pelanggan yang datang lebih dulu akan dilayani lebih dulu. Terus menu utama program itu kan ada tambah pelanggan, lihat daftar antrian, layani pelanggan, dan keluar. Terus di dalam fungsi main itu menggunakan struktur perulangan do while agar menu selalu muncul sampai pengguna memilih keluar. Itu dari yang pertama itu kan tambah pelanggan. Terus habis itu kan antri gitu kan, ada berapa pelanggan gitu. Terus lihat daftar antrian itu ada berapa orang. Kalau misal nggak ada, nanti kan kayak kosong gitu. Terus habis itu kan dilayani, terus keluar. Terus fungsi MQ itu tambah pelanggan ke antrian. Yang menu pertama itu kan untuk menambah pelanggan baru ke dalam antrian. Misalnya ke membuat objek bernama P, lalu meminta input, yaitu ada nama, barang, dan jumlah barang dari pengguna tersebut. Setelah itu pelanggan dimasukkan ke antrian menggunakan perintah antrian, yaitu push yang dalam kurung P itu. Terus operasi push inilah yang disebut NQ, yaitu menambah data ke belakang antrian. Terus ada fungsi DQ, yaitu layani pelanggan. Proses DQ itu ada periksa apakah antrian kosong dengan antrian, yaitu program empty dalam kurung itu. Terus yang kedua itu ada ambil data pelanggan paling depan dengan antrian front. Terus tampilkan data di layar, terus habis itu hapus pelanggan dengan antrian. Menu kedua yaitu berfungsi untuk melayani pelanggan atau disebut dengan DQ. Pertama, program akan memeriksa apakah antrian kosong menggunakan antrian empty dalam kurung. Terus kalau antrian tidak kosong, program mengambil data pelanggan paling depan dengan antrian, yaitu front dalam kurung, dan menampilkannya di layar. Terus setelah itu, pelanggan dihapus dengan antrian dengan perintah antrian pub. Operasi ini mencerminkan prinsip first in first out, yaitu pelanggan yang pertama masuk adalah yang pertama keluar. Kayak kita antri di kasir gitu. Terus fungsi untuk menampilkan antrian yaitu pada menu ketiga, saya menampilkan daftar seluruh pelanggan yang sedang menunggu di antrian. Di sini saya menggunakan queue sementara bernama temp agar data antrian utama tidak berubah. Program menampilkan setiap pelanggan dari depan sampai belakang menggunakan perulangan while, yaitu temp empty itu. Yang ini, dengan cara ini kita bisa melihat siapa saja yang masih menunggu tanpa menghapus antriannya. Jadi kayak misal kita itu ke suatu toko, terus kita kan antri di situ ya. Kan pembeli setelah sama sebelum kita kan ada orang. Nah, di situ kan
kayak kita bisa melihat siapa aja yang masih menunggu gitu tanpa menghapus antrian, jadi kayak tetap ada gitu. Terus fungsi keluar yaitu menu keempat adalah menu keluar program. Jika pengguna memilih angka 4, maka program akan menampilkan pesan terima kasih dan berhenti berjalan. Nah, di situ kan kita misal kalau ngetik angka 4 gitu, programnya kan akan seketika berhenti. Jadi nanti akan muncul pesan ini dalam programnya. Kalau kita ngetik angka 1 selain 1 sampai 4 nanti itu enggak ada. Soalnya error. Soalnya kan di sini cuma 1 sampai 4 yang tadi. Terus untuk fungsi validasi inputnya itu ada pengecekan input sama keamanan program. Jika pengguna memasukkan angka selain 1 sampai 4, nah yang ini yang saya bilang tadi, program akan menampilkan pesan pilihan tidak valid. Terus untuk keamanan program itu untuk biar berguna agar tetap aman dan tidak error. Terus untuk kesimpulannya di situ itu ada 4 kesimpulan fungsi dari program. Itu ada push, pop, empty sama front. Yang push itu untuk NQ, yang pop untuk DQ, yang empty itu untuk mengecek antrian kosong, dan yang keempat terakhir itu front untuk mengambil data terdepan. Jadi siapa yang pertama itu keluar lebih dulu. Dan untuk secara keseluruhannya, yaitu program ini menerapkan fungsi-fungsi utama dari struktur data queue, yaitu push untuk NQ, pop untuk DQ ya yang saya bilang tadi, front untuk mengambil data terdepan, dan empty untuk mengecek apakah antrian kosong. Dan program ini berhasil mensimulasikan sistem antrian kasir minimarket dengan prinsip first in first out secara sederhana dan efektif. Dan untuk tampilan codingannya itu seperti ini ya kurang lebih. Di sini kan ada include IOStream, terus ada include queue sama include string. Nah, untuk tampilannya itu codingannya seperti ini. Ini belum saya run ya. Saya jelasin dulu aja. Untuk yang pertama itu kan yang include IOStream itu untuk input atau output chain encode. Terus yang include queue itu untuk menggunakan struktur data queue di C++. Terus yang baris ketiga ini include string itu untuk menggunakan tipe data string, yaitu contohnya nama dan barang kayak gitu ya. Terus yang using namespace ini supaya tidak perlu menulis standar code setiap kali. Terus yang ada struk pelanggan, string nama, string barang, interjumlah ini. Struk ini digunakan biasanya untuk menyimpan data pelanggan. Dan kayak dalam satu gitu, ada barang yang nama, terus barang yang dibeli, sama jumlah barangnya. Jadi 3 yang ada dalam penjelasan PPT tadi. Terus habis itu yang integer pilihan ini, integer main dulu. Yang queue pelanggan sama antrian ini. Nah, membuat queue bernama antrian yang berisi tipe data pelanggan ini, strukturalnya akan bekerja dengan prinsip first in first out. Artinya, pelanggan yang pertama masuk akan dilayani lebih dulu. Terus integer pilihan, do ini, terus yang count sampai chain ini, itu kan untuk menggunakan do while loop. Terus biar menunya itu muncul sampai pengguna memilih keluar. Jadi kayak ya ini, pertama itu tambah pelanggan ke antrian, terus yang kedua itu layani pelanggan. Terus habis itu lihat daftar antrian terus keluar. Jadi kita menunggu pelanggan itu sampai memilih nomor 4 gitu. Terus pilihan yang pertama ini kan ada masukkan nama pelanggan, masukkan nama barang, masukkan jumlah barang. Nah, di situ kan untuk membuat objek P dari struk pelanggan, terus untuk mengisi data pelanggan dan input user,
Terus antrian pas, yang ini antrian pas P dalam kurungnya itu kan NQ, yaitu menambahkan pelanggan ke akhir antrian. Terus untuk yang kedua ini kan untuk mengecek apakah antrian kosong apa tidak. Jika tidak ada, maksudnya jika tidak ada antrian lagi itu kan tulisannya nanti akan muncul antrian kosong gitu. Terus untuk yang pilihan ketiga ini yang antrian empty. Nah, ini untuk membuat salinan queue sementara sih. Itu menggunakan temp. Yang ini, temp front. Agar antrian utama itu tidak berubah. Terus menggunakan loop while itu temp empty. Itu yang ini. Yang baris ke-57 ini. Itu untuk mencetak semua pelanggan. Siapa aja yang beli kayak gitu. Terus pilihan keempat itu kan keluar dari program. Nanti kalau udah mencet nomor 4 itu pasti akan muncul terima kasih program selesai gitu. Jika pilihan tidak valid itu kan yang ini baris ke-69 itu kan untuk menangani input yang salah agar program tidak error kayak gitu. Udah. Terus yang ini pengguna nanti akan menjalankan program sampai memilih nomor 4. Terus ini kita run dulu ya. Nah, ini di sini kan kita bisa memilih ini. Yang pertama-tama kan kita harus ngetik yang satu dulu ya, tambah pelanggan ke antrian. Terus masukkan nama pelanggan, ini bisa contoh nama saya sendiri, Dinda. Nanti masukkan nama barang, misalnya saya kasir minimarket. Di situ saya akan beli minuman, contohnya Aqua. Masukkan jumlah barang. Di sini saya akan masukkan jumlah 3 gitu ya. Nah, di sini nanti setelah kita masukkan ini, nama barang sama jumlah barang, itu kan ada tulisan Dinda telah ditambahkan ke antrian gitu. Terus misalnya kita tambah lagi. Oh, enggak, maksudnya ganti nomor 2 gitu. Layani pelanggan. Nah, ini untuk melayani pelanggan udah ada ya, Dinda, barangnya itu ada Aqua, terus 3. Jumlah barangnya ada 3. Terus habis itu coba kita edit nomor 3. Pilih menu nomor 3. Nah, kalau kita ngetik 3 kan saya kan masih masukkan nama pelanggan kan cuma satu aja ya. Pelanggan ke antrian itu kan cuma satu. Nanti itu kan munculnya seperti ini, antrian kosong, soalnya tidak ada yang antri. Nah, kalau misal kita pilih satu lagi ini, lipat keluar. Program selesai. Kurang lebih seperti ini untuk penjelasan saya. Saya akhiri dulu ya. Jika ada kesalahan kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya juga gugup di sini. Baru pertama ini juga. Jadi saya mohon maaf kalau misal penyampaiannya kayak kurang memuaskan gitu. Untuk Pak Erwin mohon maaf ya kalau misal belum bisa maksimal. Ya udah, itu aja untuk yang saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye.